yang namanya 3M ya. Jadi 3M itu yang pertama mindset, yang kedua adalah modal, dan yang ketiga money management. Nah, pertama kita bahas dari sisi mindsetnya dulu. Kita harus realistis bahwasanya di market forex ini tidak ada yang instan ya. Jadi semuanya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Dan buanglah jauh-jauh yang mindset Anda ingin cepat kaya di industri futures ya, khususnya di forex. Jadi nggak ada ya. Kalau Anda ingin trading dan ingin mendapatkan kekayaan secara instan ya, nggak ada, nggak pernah ada. Anda harus mengerti bahwasanya semua itu tentang probabilitas di market ya. Tidak ada kepastian di market forex, khususnya di market futures. Yang kedua adalah modal. Anda harus punya modal yang ideal. Berapa sih modal ideal? Mengapa di sini saya katakan $1.000 ini adalah modal yang ideal? Karena seperti ini. Jika Anda menggunakan modal katakanlah minimum ya, kita bisa menggunakan modal ya mungkin di bawah under 1 juta ya. Kita bisa menggunakan modal 500.000, tetapi apakah kita bisa memanage modal 500.000 dengan ya pengorbanan waktu dan juga pengorbanan analisis ya. Kita mengorbankan waktu dan analisa untuk mendapatkan profit yang mungkin itu tidak seberapa. Nah, jadi modal ini harus disesuaikan dengan cost kita, target berapa US katakanlah per bulannya, untuk cost Anda berapa dolar, dan Anda harus hitung itu ya. Jadi modal itu harus disesuaikan dengan cost atau pengeluaran. Jangan menggunakan modal yang terlalu kecil dan jangan menggunakan modal yang terlalu mepet ya. Jadi harus betul-betul disesuaikan dengan berapa untuk cost kita ya, atau pengeluaran kita. Nah, setelah kita memiliki dua itu ya, mindset dan juga modal, dan yang tidak kalah penting ya tentu money management. Money management ini bagaimana cara kita mengatur setiap entry yang ada di market ya, dan itu mencakup daripada kita mengatur risikonya berapa untuk setiap pertama kali entry, dan juga rasio keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, money management ini bisa dinamis ya. Kalau saya pribadi, saya selalu menggunakan money management yang dinamis. Nah, untuk cara entry itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Dan saya tidak menggunakan banyak indikator, hanya menggunakan beberapa tools ataupun alat ya, seperti SNR, dan menggunakan time frame yang tidak terlalu kecil. Saya menggunakan time frame-nya H4. Nah, di time frame H4 itu saya tentukan untuk pertemuan bullish dan bearish. Jika risk reward-nya itu positif, saya akan ambil di market, dan jika risk reward-nya negatif, saya tidak ambil di market. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel cara saya trading di market futures. Untuk mencapai $7.000 ya, dengan modal $1.000 itu kita punya beberapa trik. Awal pertama itu di 1000 US, ada di $1.000 itu saya menggunakan lotnya 0,10. Jadi lot maksimum itu di 0,10. Nah, untuk rasio risiko, kenapa saya menggunakan 0,10 di modal $1.000 ya? Karena seperti ini. Jika katakanlah range yang saya dapatkan di market ini 100 pips katakanlah. Nah, untuk mengatur lot ya, tentu untuk 100 pip ini jika kita menggunakan 0,10 ya, 100 pip kita kan hanya meresikokan $10. Setelah modal 1000 itu naik level menjadi $2.000, itu saya compounding. Yang tadinya 0,10 lotnya saya naikkan jadi 0,20 dan seterusnya ya. Jadi strateginya itu hanya saya compounding. Ketika 1000 naik ke 2000, 3000, 4000, semua saya compounding, dan itu diatur dari segi lot. Ketika saya mendapatkan risk reward katakanlah 100 poin atau 100 pips dengan lotnya katakanlah di 0,10, nah saya akan buy stop di area tertinggi dan sell stop di area terendah. Masing-masing SL ini dengan range yang sama antara buy stop dan juga sell stopnya. Nah, ketika salah satu ataupun keduanya ini mengalami kerugian atau menyentuh SL semuanya, ya tentu risiko saya kan hanya $20. Dan ketika saldonya ini sudah bertambah, saya akan compounding atau saya akan menambahkan dari nilai lotnya, dan itu per 10 ya, per 1000. Jadi dari $1.000 0,10 dan 2000 0,20 dan seterusnya. Nah, walaupun ketiga modal itu tadi ya, mindset, lalu modal, dan juga money management, kita juga harus punya yang namanya mental. Karena mental ini penyongsong utama ataupun pilar utama ya, seorang trader itu menentukan keputusannya di market. Nah, untuk mempunyai mental yang berani itu kan kita butuh modal, butuh mindset, dan juga butuh money management. Nah, inilah pentingnya kita membuat trading plan sejak awal. Kalau kita sudah membentuk trading plan sejak awal, ya tentu kita kan gak akan takut lagi, atau mentalnya kita udah berani.
berapapun itu yang Anda targetkan, sesuaikan dengan modal yang realistis. Jadi nggak ada modal katakanlah di bawah ya under 1 juta ya, katakanlah modal 500.000 Anda ingin melipat gandakan ke 50 juta atau 20 juta dalam waktu 1 malam, itu nggak ada dan nggak akan pernah ada. Jadi kuncinya adalah kalau kita ingin terus konsisten ya, kita harus realistis, dan yang kedua kita harus disiplin dengan money management yang sudah kita buat sejak awal. Itu dengan kedisiplinan dan juga komitmen ya, tentu portofolio itu nanti akan membentuk dengan sendirinya. Jadi tetap jaga money management Anda dengan baik ya. Yang pertama adalah mindset, lalu modal, dan yang berikutnya money management ya. Dan yang tidak kalah penting itu mental.